Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Nama saya Timotius Marbun dari 11 MIPA 4. Nama saya Nadia Septiavianti dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliarman. Nama saya Intan Hartati Stompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadra Salsabila dari 11 MIPA 4. Saya Munangan dari 11 MIPA 4. Nama saya Angelika Syadari, kelas 11 MIPA 4. Nama saya Safia Dwi Mahira, saya dari 11 MIPA 4. Saya Devina Sana Putri, saya kelas 11 MIPA 4 dari kelompok B. Kami dari grup B 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang kaitan dari virus corona dengan mitigasi bencana alam, dengan edukasi pendidikan, teknologi modern, dan kearifan lokal. Kami melakukan pembelajaran selama virus corona ini di rumah kurang lebih 3 bulan dengan metode e-learning atau melakukan pembelajaran daring. Kami melakukan pembelajaran secara e-learning atau pembelajaran secara daring yang dipimpin oleh Ibu Dr. Angga Juliana Mary Orita Sinaga. Inilah pembelajaran online kami selama di rumah. Walaupun di rumah, kami bisa saling bertatap muka dan berinteraktif. Virus corona telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia dan telah menginfeksi lebih dari 4 juta jiwa populasi manusia di bumi. Oleh karena itu, setiap orang berpeluang besar untuk terkena dampak dari virus ini. Oleh karena Virus itu, corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi virus ini masih ada hubungannya dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Virus ini juga telah berhasil melumpuhkan berbagai aktivitas manusia di dunia. Di Indonesia sendiri, sudah lebih dari 20.000 orang yang terinfeksi dan lebih dari 1.000 orang yang telah meninggal dunia akibat virus ini. Pemerintah juga harus melakukan mitigasi bencana terkait dengan virus corona. Yang pertama dengan penggunaan teknologi modern, edukasi pendidikan, dan kearifan lokal. Yang pertama ada penggunaan teknologi modern. Pemerintah juga bisa mendeteksi mereka yang terinfeksi dengan metode rapid test dan PCR test, dan juga untuk membantu yang telah terinfeksi dengan menggunakan ventilator guna untuk penyembuhannya. Yang kedua, ada edukasi dan pendidikan. Pemerintah juga bisa melakukan mitigasi bencana melalui edukasi dan pendidikan, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu virus corona, bagaimana cara penularannya, dan cara pencegahannya kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang tentu saja sangat minim dengan informasi mengenai virus ini. Yang ketiga, melalui kearifan lokal. Bangsa Indonesia dikenal dengan kearifan lokalnya, yaitu saling gotong royong. Kita sebagai warga juga harus saling gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak virus corona ini dengan membentuk suatu badan sosial, yaitu dengan cara memberikan sembako kepada rakyat yang terdampak oleh virus ini. Penyebab utama virus corona. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab dari virus corona, tetapi virus ini disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit satu spesies ke spesies lain, termasuk manusia. Virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina yang ditemukan pada Desember 2019. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, cara utama penularan virus corona adalah melalui kontak fisik dari orang ke orang dan tetesan air liur dari pasien yang terjangkit virus corona. Bahaya virus corona. Menurut penelitian, virus corona dapat menyebabkan kematian. Bahkan, pasien yang telah terjangkit dan sembuh dari virus corona akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodinya. Gejala virus corona. Gejala virus corona pada setiap pasien berbeda-beda, tetapi secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, dan sesak napas. Penyembuhan virus corona. Sampai saat ini, belum ada obat ataupun vaksin yang dapat memberantas virus corona. Tetapi, virus ini bersifat self-healing disease
atau dapat sembuh apabila daya tahan tubuh kita dapat melawan virus tersebut. Tercatat ada beberapa pasien yang sembuh dari virus corona dengan menjalani isolasi dan perawatan dari rumah sakit. Di Indonesia misalnya per 25 Mei 2020, pemerintah mengklaim telah ada tambahan 240 orang yang sembuh dari virus corona. Hal itu didasari 2 kali pemeriksaan spesimen, tidak ditemukan kembali virus corona dalam tubuh. Adapun beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona, diantaranya yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar merupakan salah satu pencegahan yang paling sederhana namun paling efektif untuk mencegah virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 menit. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci bersih termasuk pergelangan tangan, jari-jari tangan, punggung tangan, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau pengering tangan. Anda juga bisa menggunakan hand sanitizer sebagai pembersih tangan. Gunakanlah produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60% agar lebih efektif membunuh kuman. Cucilah tangan dengan teratur, termasuk setelah dan sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menyentuh hewan, setelah membuang sampah, setelah batuk atau bersih. Kedua, menggunakan masker. Banyak orang yang sekarang menggunakan masker, tetapi masker tersebut belum tentu efektif. Ada 2 tipe masker yang digunakan untuk pencegahan penularan COVID-19, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang pertama, masker bedah. Masker bedah adalah masker yang biasanya digunakan sekali pakai. Masker tersebut memiliki harga yang terjangkau, mudah didapatkan, dan nyaman dipakai. Sehingga masker tersebut sering dipakai orang-orang saat beraktivitas. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah masker N95. Masker N95 adalah masker yang digunakan untuk berlindung diri pada perawat yang merawat pasien COVID-19. Ketika kita membuka masker dari wajah, hindarkan untuk menyentuh atau memegang bagian depan masker. Karena bagian depan masker tersebut dipenuhi oleh kuman dan dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Saya akan menjelaskan tentang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat menjaga atau menghindar kita dari virus atau penyakit. Agar kita terhindar dari virus dan penyakit, kita sebaiknya mengkonsumsi buah, sayur, dan protein seperti telur dan ikan. Rajin berolahraga dan hindari merokok. 4. Tidak pergi ke negara terjangkit. Yaitu tidak hanya Tiongkok, penyakit infeksi virus corona kini sudah mewabah ke beberapa negara lain. Contohnya seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa. Virus corona juga sudah terkonfirmasi ditemukan di negara-negara Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Agar tidak tertular virus ini, Anda disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang ramai atau yang memiliki kasus infeksi virus corona yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran corona, baik di luar maupun dalam negeri. Anda juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan hindari perpergian ke tempat yang ramai kecuali untuk urusan yang penting seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selama di rumah, Anda juga perlu membersihkan rumah guna untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Yang kelima adalah kita harus menghindari kontak langsung dengan hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Virus corona jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, kita harus menghindari kontak langsung dengan hewan-hewan liar dan selalu menjaga kebersihan diri kita dan kebersihan rumah kita. Dan apabila kita mempunyai hewan peliharaan, ada baiknya kita mengurangi kontak
langsung dengan hewan tersebut agar kita tetap terlindungi dari bakteri dan kuman apapun. Dan jangan lupa tetap cuci tangan sebelum dan sesudah kita berkontak langsung dengan hewan tersebut. Dampak yang didapat dari virus corona ini dapat berimbas pada semua sektor, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dapat diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Sektor selanjutnya yang didapat dari dampak COVID-19 adalah sektor pendidikan yang melibatkan banyak aktivitas fisik bersifat rutin, seperti pertemuan tatap muka di kelas, proses pembimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar, dan lain sebagainya. Namun demikian, aktivitas rutin ini terhambat karena untuk minimalis penyebaran COVID-19. Pemerintah telah menerapkan physical distancing. Melihat fenomena di atas, maka pemilihan sistem pembelajaran secara e-learning atau secara daring adalah menjadi pilihan yang terbaik untuk saat ini. Banyak institusi pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan pemerintah pun telah memanfaatkan modernisasi teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara virtual, yakni dengan menggunakan Google Classroom, Google Duo, Google Meet, Zoom, dan beberapa aplikasi virtual lainnya. Penyajian sistem pembelajaran secara virtual ini menurut saya sangat efektif dan masih bisa memanfaatkan sistem pendidikan secara interaktif karena siswa dan guru masih bisa saling interaktif bertatap muka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga dan mengurangi penjumlahan positif virus corona di Indonesia dengan stay at home, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan bekerja dari rumah. Ini adalah contoh pembelajaran dari rumah. Bagaimana? Tetap efektif bukan? Kami cinta. Kami cinta. Cinta geografi. Kami cinta geografi. Kami cinta geografi. Kami cinta pelajaran geografi. Kami cinta geografi. Kami cinta geografi.